Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya saudara Bapak Ibu diberkati Tuhan dimanapun saudara berada. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Roh Kudus urapi hambamu dan urapi seluruh umatmu yang boleh terhubung lewat ibadah online ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan hari ini sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa, lepaskan yang terikat, hiburkan yang berduka. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, bagimu segala hormat dan kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya memberikan judul khotbah, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Berserah kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lihat Alkitab kita dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudaraku, Tuhan mau di segala situasi, di segala masa, di segala waktu, saudara dan saya wajib berserah, harus berserah kepada Tuhan. Kisah Rasul 18 ayat 9. Haleluya. Kisah para Rasul 18 ayat 9. Amin. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan berkata, Paulus jangan takut. Teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Tuhan katakan kepada Paulus, aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Saudaraku, Tuhan memberikan jaminan kepada Paulus bahwa tidak akan ada seorang pun yang menjamah engkau. Tidak akan ada seorang pun yang menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Sebab Tuhan bilang begini, bahwa banyak umatku di kota ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bagaimana pelayanan Paulus ditolak oleh beberapa orang. Saudaraku, tentu penolakan itu membuat saudaraku ada rasa was-was dalam diri Paulus. Ada orang-orang saudaraku yang tidak suka dengan pelayanan Paulus. Bahkan berusaha saudaraku untuk menyingkirkan Paulus, berusaha untuk menganiaya Paulus. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Tuhan sendiri yang mendatangi Paulus, hamba Tuhan itu, dan berkata, ulangi lagi, haleluya. Kisah Rasul 18 ayat 9. Kisah para Rasul 18 ayat 9. Amin. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus. Di dalam suatu penglihatan. Di dalam suatu penglihatan. Jangan takut. Jangan takut Paulus. Teruslah memberitakan firman. Teruslah memberitakan firman. Dan jangan diam. Dan jangan diam. Gereja Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini Anda terus berkarya. Anda terus maju. Anda terus melayani. Saudaraku, iblis mau engkau berhenti. Iblis mau engkau bersembunyi. Iblis mau saudaraku Anda tidak lakukan apa-apa. Tapi bukankah Tuhan berkata, Anda dan saya harus berbuah lebat. Anda dan saya harus terus menabur. Anda dan saya harus terus bersaksi. Anda dan saya harus terus maksimal di dalam Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, aku menyertaimu. Teruslah memberitakan Injil. Terus lanjutkan lagi. Sebab aku menyertai engkau. Tuhan berkata kepada Paulus, aku menyertaimu. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah. Dan tidak ada seorang pun yang menjamah engkau. Dan menganiaya engkau. Dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Saudaraku, Tuhan tahu betul bahwa di kota itu ada banyak umat-umat yang akan menerima pelayanan Paulus. Saudaraku gereja Tuhan, sebagai manusia, kita punya batasan. Ada banyak hal yang kita nggak tahu tentang hari-hari esok, tentang orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, saudara mungkin sebagai pengusaha, sebagai hamba Tuhan, siapapun saudara, kita terbatas tidak mengetahui orang-orang di sekitar kita. Tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi dengarkan saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang bisa melihat segala situasi, Tuhan yang bisa melihat segala keadaan.
Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, tidak akan ada seorang yang menganiaya engkau. Tidak akan ada seorang yang menjamah engkau. Sebab di kota ini ada banyak umatku. Saudaraku, Tuhan tahu persis bahwa di kota itu akan ada orang-orang yang akan menolong Rasul Paulus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali kepada judul khotbah hari ini. Saudara harus berserah kepada Tuhan. Kenapa kita berserah kepada Tuhan? Yang pertama, karena kita sadar Tuhan itu menyertai kita di segala masa. Tuhan itu menyertai kita di segala situasi. Dan bukan hanya menyertai kita, Dia tahu keadaan di sekitar kita, Dia tahu. Dia tahu siapa yang akan membangun. Dia tahu siapa yang akan merombak. Dia tahu siapa yang akan merusak. Dengarkan gereja Tuhan, Tuhan mau hari ini, dimanapun saudara berada, ayo berserah kepada Tuhan. Karena waktu saudara dan saya berserah kepada Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kedua, lihat Alkitab saudara. 1 Petrus 5 ayat 7. Haleluya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus berkata, ulangi lagi, 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Serahkanlah segala, bukan satu perkara. Serahkanlah segala kekhawatiran. sebab Ia yang memelihara kamu. Sebab ada Tuhan yang memelihara saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita harus mengerti bahwa dalam banyak hal kita nggak bisa. Bahkan Paulus berkata dalam ayat-ayat yang lain, dengan kekuatan kami nggak sanggup. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Paulus, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa. Oleh pelayanan Rasul Paulus, dia bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa. Tetapi saudaraku, walaupun Paulus sudah sangat maksimal, Paulus berkata bahwa dengan kekuatanku, aku tidak sanggup. Kesanggupanku adalah pekerjaan Allah. Artinya bahwa dia harus berserah kepada kekuatan Tuhan. Itu sebabnya juga Rasul Petrus juga berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia sanggup memelihara kamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu aman. Pemeliharaan Tuhan itu, saudaraku, pasti, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita boleh melihat, saudaraku, pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam Mazmur pasal 23. Saudaraku, Mazmur pasal 23 dengan judul Tuhan adalah gembalaku. Haleluya. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Saudaraku, kita punya Tuhan, gembala yang sangat baik. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gembalaku. takkan kekurangan aku. Umat yang diberkati Tuhan, hari-hari ini kita sedang ada di satu masa yang tidak biasa. Masa yang sangat sulit. Di mana hari-hari ini banyak orang mengeluh. Tapi dengarkan gereja Tuhan. Alkitab berkata bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Yang saudaraku, Dia memberikan janji kepada saya dan saudara hari ini. Bahwa kita tidak akan pernah berkekurangan. Terus lanjutkan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Saudaraku, Tuhan berjanji. Ia akan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Saudaraku, Tuhan itu menuntun kita di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Oleh karena nama Tuhan. Amin. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudaraku, sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Kita tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu. Saudaraku, gadamu dan tongkatmu. Itulah yang menghibur aku. Itulah yang menghibur kita. Terus. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Saudaraku, Tuhan memberikan janji. Sebagai gembala yang baik, Dia berjanji. Dia menyediakan hidangan bagi kita. Di hadapan lawanku. Di hadapan lawan kita, di hadapan musuh-musuh kita, Tuhan memberikan kita hidangan, jaminan, pengharapan. Haleluya, terus lanjutkan. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Tuhan itu mengurapi kepala kita dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka. Kebajikan, kemurahan belaka
akan mengikuti aku akan mengikuti kita seumur hidupku. seumur hidupku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa penting kita berserah kepada Tuhan? Dengarkan gereja Tuhan, kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Dan kita, saudaraku, punya gembala, dan gembala yang sangat baik. Kita punya gembala, saudaraku, yang rela memberikan nyawanya kepada kita. Bahkan Alkitab berkata, dia rela mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Oleh darahnya kita diselamatkan. Oleh darahnya kita disembuhkan. Oleh darahnya dosa kita diampuni. Oleh darahnya kita dibebaskan. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Mari bagian saya dan saudara adalah, jadilah domba yang baik. Amin. Dengarkan baik-baik suaranya. Ikuti tuntunannya. Saya percaya saudaraku, kita tidak diperintahkan Tuhan untuk mencari air yang tenang. Kita tidak diperintahkan Tuhan untuk mencari, saudaraku, rumput yang hijau. Alkitab jelas berkata, ulangi lagi Bu Belinda, Mazmur 23-nya. Tuhan adalah gembalaku, Amin. takkan kekurangan aku. Yes. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Terus. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Cukup. Saudara perhatikan. Selalu kata ia, bukan kita, tapi ia. Kalau saudara mau diberkati hari-hari ini, dengarkan saudaraku, ubah. Yang selama ini Anda dan Anda dan Anda, sekarang ubah. Bukan lagi Anda. Bukan lagi saya. Tapi hari-hari ini Anda berkata, biarlah Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Biarlah Tuhan. Waktu engkau berbisnis, saudaraku, pusatnya bukan Anda, tetapi pusatnya itu adalah Tuhan. Waktu Anda melayani, pusatnya bukan Anda, tetapi pusatnya itu adalah Tuhan. Saudaraku, Tuhan berkata, ia menuntun kita ke air yang tenang. Ia membawa kita ke rumput yang hijau. Ia membaringkan kita di rumput yang hijau. Saudaraku, pusatnya, saudaraku, bukan kita, tapi Tuhan. Saya percaya bahwa Anda dan saya akan mengalami pemeliharaan yang sempurna. Waktu Anda, saudaraku, dengarkan ini, mau dituntun oleh Tuhan, mau mendengar suara gembala itu dengan baik. Maka saudaraku dengarkan ini, hari-hari ini terlalu banyak suara. Mungkin ada suara Goliat yang menakut-nakuti saudara, mengintimidasi saudara, menteror saudara. Dan itu terjadi di Israel. Ada suara Goliat sampai Raja Saul ketakutan, seluruh Israel ketakutan. Tetapi ada seorang anak muda yang terbiasa mendengarkan suara Tuhan. Anak muda itu tidak takut dan berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan Tuhan semesta langit. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudaraku, Daud tahu betul bahwa dia punya Tuhan, gembala yang baik, gembala yang menyertai dia. Umat yang diberkati Tuhan, kenapa kita harus berserah? Karena kita tahu saat kita berserah, ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas saudara. Saudaraku yang ketiga, lihat Alkitab saudara. Kenapa kita harus berserah? Mazmur 37 ayat 5. Saya berdoa gereja Tuhan hari-hari ini, fokusnya bukan Anda. Saya. Tidak. Tapi fokusnya hari-hari ini adalah biarlah Tuhan. Kiranya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam bisnismu, bekerja dalam karirmu. Saya percaya saudara akan terima pemeliharaan. Yang ketiga, Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Gereja Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Percaya kepadanya. Dan ia akan bertindak. Dan Tuhan itu akan bertindak. Saudaraku, khususnya di masa-masa yang sulit, saudaraku, jangan engkau yang bertindak. Kalau saudara yang bertindak, saudara akan stres, saudara akan capek, saudara akan kecewa. Tapi kalau Tuhan yang bertindak, saudaraku dengarkan, Tuhan akan memberikan Anda dan saya kemenangan yang dari Tuhan. Amin. Maka 2 Tawarik pasal 20. Tatkala bangsa Yehuda dikepung, tatkala bangsa Yehuda di ujung kehancuran, saudaraku, bangsa ini sebentar lagi akan dibinasakan, akan dihancurkan, dan mereka dikepung. Awalnya Yehosafat takut. Tapi setelah Yehosafat mencari Tuhan, setelah Yehosafat merendahkan diri, setelah Yehosafat berpuasa, ini yang terjadi. 2 Tawarik pasal 20 ayat 14. Haleluya. 2 Tawarik 20 ayat 14. 2 Tawarik 20 14. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Metanya, Amin. seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan Garis bawahi, dihinggapi oleh roh Tuhan. di tengah-tengah jemaah.
di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda ini hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, karena laskar-laskar yang besar yang mengepung, laskar-laskar besar yang berusaha untuk membunuh. Sebab bukan kamu yang akan berperang. Saudaraku, orang yang dipenuhi Roh Kudus ini berkata, bukan kamu yang berperang. Terus, melainkan Allah. Lanjutkan lagi. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Besok kamu harus turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz. Amin. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Amin. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Saudaraku, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan ini berkata, Tuanku Yosafat, dalam peperangan ini, umatku Yehuda, dalam peperangan ini, tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Wow, tinggallah berdiri di tempatmu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberi kemenangan kepadamu. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang unik. Allah kita adalah Allah yang luar biasa baik. Tuhan bilang begini, anakku, berdirilah di tempatmu. Bukan kamu yang berperang. Kamu gak usah ngapa-ngapain. Tinggallah di tempatmu, berdirilah di tempatmu. Aku yang memberikan kemenangan kepadamu. Dan kalau saudara lihat ayat selanjutnya, saudaraku, Yosafat, ini yang Yosafat lakukan. Dia mengumpulkan para penyanyi. Dia mengangkat orang banyak untuk memuji-muji Tuhan. Saudaraku, mungkin orang bilang ini gila. Ini bukan, saudaraku, festival paduan suara. Ini adalah pertempuran yang sebenarnya peperangan. Tapi dengarkan saudaraku, Raja Yosafat dia mengerti kebenaran. Waktu dia berserah, waktu dia percaya, ada satu tangan yang tidak terlihat. Amen. Yang bertindak dan memberi kemenangan. Dan saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan itu terjadi. Saudaraku, mereka hanya menyanyi kepada Tuhan dan berkata, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Mereka, saudaraku, tidak ngapa-ngapain. Mereka tidak menyentuh musuh mereka. Mereka hanya memuji-muji Tuhan. Mereka hanya percaya kepada Tuhan. Mereka hanya percaya kepada janji Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Musuh-musuh mereka saling bunuh-membunuh. Dan Alkitab berkata, saudaraku, Yosafat dan pasukannya, mereka turun ke lapangan. Mereka terjun ke lapangan bukan untuk berperang, tetapi menjarah. Kenapa? Karena semua musuh-musuh mereka sudah mati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan pernah ragukan kebaikan Tuhan. Amin. Maka ulangi lagi, haleluya. Mazmur pasal 37 ayat 5, haleluya. Mazmur 37 ayat 5. Tuhan mau gereja Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pikiranmu, tapi andalkan Tuhan. Mazmur 37 ayat 5, haleluya. Mazmur 37 ayat 5. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah gereja Tuhan, hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Tuhan itu akan bertindak. Maka saudaraku, orang yang dipenuhi oleh Roh Tuhan ini berkata kepada, hai Yehuda, hai Tuanku Raja Yosafat, bukan engkau yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Saudaraku, angkat tangan saudara yang mendengarkan khotbah ini. Maukah saudara melihat hari-hari ini Tuhan itu berperang, memberi kemenangan atas bisnismu, atas kesehatanmu, atas karirmu. Tuhan itu yang berperang, memberikan kemenangan kepada umatnya. Bagian kita, saudaraku, percaya kepadanya. Jangan bersandar kepada pengertian kita. Tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Kisah Rasul 27. Kisah Rasul 27. Saya berdoa Bapak Ibu Saudaraku diberkati Tuhan. Kita melihat banyak tokoh-tokoh hari ini. Haleluya. Bagaimana Paulus disertai Tuhan. Bagaimana Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Bagaimana Daud, saudaraku, dia berkata Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan saudaraku, kita lihat dalam Kisah Rasul 27 ayat 10, baca. Kisah para Rasul 27 ayat 10. Amin. Saudara-saudara,
Saudara-saudara, Aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran Paulus berkata bahwa pelayaran kita akan menghadapi kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, dan kerugian besar. bukan saja bagi muatan dan kapal, Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda Dengarkan baik, tetapi perwira saudaraku yang mendampingi Paulus karena Paulus mau dibawa ke Roma, dia lebih percaya kepada perkataan nahkoda, bukan kepada Paulus. Terus lanjutkan. kepada perkataan Paulus. Daripada perkataan Paulus. Mungkin saudaraku dia berkata, Paulus siapa? Nahkoda ini lebih mengerti karena dia hari-harinya dia adalah pembawa kapal. Tapi dengarkan baik-baik, lanjutkan. Haleluya. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, Amin. maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus Yes. dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Haleluya. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Amin. Langsung ayat 21 Anda boleh melihat. Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Amin. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Berdirilah Rasul Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Saudara-saudara, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kita pasti terpelihara dari kerugian dan dari kesukaran ini. Saudaraku gereja Tuhan, sekali lagi bahwa perwira yang mendampingi atau mengawal Paulus sedang perjalanan ke Roma lebih percaya suara nahkoda daripada suara Paulus. Karena dia berpikir, saudaraku, bahwa ngapain dengerin Paulus? Dia kan bukan nahkoda. Dia bukan orang yang terbiasa di kapal. Jadi dia lebih mendengar suara nahkoda. Suara orang yang tiap hari bawa kapal. Gereja Tuhan, jangan tertipu. Kita punya Tuhan yang hidup. Dia adalah Alfa, Omega. Dia adalah Alfa, Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Saudaraku, kita nggak tahu tentang hari-hari esok. Tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Maka beberapa hari yang lalu saya sampaikan, Allah kita adalah Allah El Roi. Allah yang melihat kita. Dia melihat pada saat kita duduk. Dia melihat pada saat kita berdiri. Bahkan dia melihat pada saat Anda menangis. Dia melihat pada saat engkau berdoa. Maka saudaraku, di dalam Alkitab ada seorang ibu yang lagi hamil, sedang kabur dari rumah, dan orang ini bernama Hagar. Dia meninggalkan rumah tuannya, nyonya Abraham, dan nyonyanya Sarah. Karena Alkitab berkata bagaimana dia ditindas oleh nyonyanya. Sementara dalam perjalanan malaikat Tuhan mendatangi dia dan berkata, Sarah, Hagar hamba Sarah, dari manakah datangmu, kemanakah pergimu? Hagar hamba Sarah, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Dan dia berkata, aku pergi dari rumah nyonyaku karena aku mengalami penindasan. Aku mengalami penindasan. Saudaraku, apa yang terjadi? Alkitab berkata pada saat itu, Tuhan memberkati Hagar dan berkata, kembalilah ke rumah nyonyamu. Aku akan memberkati engkau. Dan engkau akan melahirkan dan beri nama anak itu Ismail. Saudaraku, tatkala Hagar dijumpai oleh Tuhan di padang gurun, saudaraku, Hagar berkata, El Roi, di sini aku melihat Tuhan yang melihat aku. Yang saya ingin sampaikan, dengarkan gereja Tuhan. Tuhan tahu penderitaan Hagar, dia tahu. Dia tahu anaknya belum lahir, tapi Tuhan sudah tahu bahwa anak itu seperti apa. Dia tahu. Hal yang sama juga terjadi kepada Paulus. Saudaraku, sebelum kapal mereka mengalami kesukaran, Paulus sudah bilang, lebih baik kita jangan pergi. Tapi saudaraku, perwira, saudaraku, tidak dengarkan perkataan Paulus. Dia lebih mendengarkan perkataan daripada nahkoda. Dan apa yang terjadi? Ulangi lagi baca 21. Maka saya berdoa hari-hari ini, saudaraku, jangan andalkan manusia. Saudaraku, manusia bisa salah. Tapi andalkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan adalah suara yang pasti menyelamatkan saudara. Kisah Rasul 27 ayat 21 baca.
Kisah Para Rasul 27 ayat 21. Amin. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, Ya, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa. Wow, saudaraku Rasul Paulus berkata, sebab tidak seorang pun dari antara kamu yang binasa, kecuali kapal ini. Terus, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Wow, berdiri di sisiku. Dan ia berkata kepada Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Wow, maka semua orang yang ada di kapal ini akan selamat karena engkau. Maka dengarkan gereja Tuhan, betapa pentingnya Anda, saudaraku, bergaul dengan Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, seisi kapal itu diselamatkan oleh karena ada seorang hamba Tuhan, seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang bergaul dengan Tuhan, yang bernama Rasul Paulus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka Alkitab berkata begini, oleh karena engkau percaya, seisi keluargamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, bisakah saudara melihat? Alkitab dengan tegas berkata, oleh karena engkau, maka seisi kapal ini tidak ada satupun yang binasa, semuanya akan aman. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, maka saudaraku dengarkan ini, Tuhan tidak mau engkau mengalami kerugian. Saudaraku, andai kata perwira ini dia ikut, dia tunduk, dia taat kepada saudaraku perkataan Paulus, perkataan Tuhan lewat Paulus, mereka tidak mengalami kerugian, mereka tidak mengalami kesukaran, mereka tidak mengalami banyak kerugian. Saudaraku gereja Tuhan, terlalu banyak kita mengalami banyak kerugian karena kita nggak dengar-dengaran suara Tuhan. Tuhan mau hari-hari ini, sebelum Anda berbisnis, sebelum Anda mengambil keputusan, saudaraku datang kepada Tuhan dan serahkan hari-harimu kepada Tuhan. Alkitab berkata, waktu Anda berserah, waktu Anda percaya, saudaraku, Dia yang menuntun hidup saudara. Amin. Karena Dia yang paling tahu hari-hari ke depan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari hari ini, sesuai dengan judul khotbah hari ini, berserah kepada Tuhan. Yang pertama, kenapa kita harus berserah? Karena kita tahu ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Yang kedua, kita berserah karena waktu kita berserah, kita percaya ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Karena Dia adalah gembala yang sangat baik, yang menuntun kita ke air yang tenang, membaringkan kita di rumput yang hijau. Yang ketiga, saudaraku, kenapa kita harus berserah? Karena waktu kita berserah dan percaya, Tuhan itu yang bertindak, Tuhan itu yang berperang dan memberi kita kemenangan. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita berserah? Karena saudaraku, kita nggak tahu hari esok, tetapi Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia tahu hari-hari ke depan hidup kita. Dan saudaraku, Dia memberi jaminan atas hidup saya dan hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami berserah hari ini. Tuhan, kami serahkan hidup kami, pernikahan kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, masa depan kami, pelayanan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, ampuni yang berdosa. Kami berdoa Tuhan, dimanapun seluruh umat-Mu hari ini, mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang membuka jalan, Engkau yang membuka pintu dan memberikan mereka pekerjaan. Kepada umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan, darah-Mu yang menyembuhkan mereka, darah-Mu yang pulihkan mereka. Kepada umat-Mu Tuhan, jika ada umat-Mu yang terikat, biarlah hari ini darah Yesus melepaskan mereka, darah Yesus bebaskan mereka. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, bagimu segala kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, haleluya. Bagi saudaraku yang mau menabur dan saudara diberkati dengan pelayanan
gereja kita, saudaraku boleh menabur, saudara boleh membawa persembahan saudara. Gereja ada menyediakan nomor rekening dan barcode bagi saudara yang mau menabur. Saya percaya taburan saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Jangan pernah takut saudaraku menabur memberi. Saya percaya waktu saudara menabur, saudara akan mengalami seperti janda di Sarfat. Roti dalam tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Saudaraku, ada satu pengumuman yang sangat penting. Gereja kita mengadakan ibadah doa fajar setiap pagi. Saudaraku, melalui Facebook dan juga melalui YouTube GBI CBC. Saya percaya saudaraku, lewat pelayanan ibadah doa fajar ini, saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, arahkan tangan saudara. Jangan takut, jangan khawatir. Saudaraku, percaya sepanjang bulan Oktober ini, saudara akan mengalami banyak keajaiban Tuhan, banyak pertolongan Tuhan. Angkat tangan saudara, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati umatmu dimanapun mereka berada hari ini. Tuhan sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat. Mereka yang sedang kehilangan pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan buka pintu. Mereka yang sedang sakit, hari ini kuasa dari Yesus. Bebaskan umatmu, sembuhkan umatmu, lepaskan umatmu dari semua sakit penyakit. Dan hari ini kami angkat tangan kami. Pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus. Persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.